أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kepada para teman-teman, para sahabat dan para jamaah Majelis Rasul Islam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah dan semoga selalu Allah melindungi kita dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Saat ini kita akan membahas tentang fikih zakat yang akan kembali dibimbing oleh guru kita bersama yaitu Kiai Haji Taufik. Insyaallah. Terima kasih atas waktunya Kiai. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, zakat mal dan zakat lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di dalam Al-Quran selalu zakat dan sholat itu disandingkan. Allah selalu berfirman bahwa kerjakan sholat dan tunaikan zakat, kerjakan sholat tunaikan zakat. Definisi dari zakat itu kan termasuk dalam rukun Islam. Nah, itu kalau hakikat zakat itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sekarang sudah di penghujung Ramadan. Lebih kurang mungkin sekitar 1 minggu, 6 hari lagi, lebih kurang 1 minggu atau 6 hari. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah pertemukan, khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dapat menyempurnakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan dipertemukan kembali kita kepada Ramadan yang akan datang. Amin. Tentang masalah zakat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyandingkan dengan salat. Jadi di antara rukun Islam yang selalu disandingkan itu adalah sholat dan zakat. Bahkan syarat taubat sendiri di dalam Al-Quran itu disebutkan fa'in tabu wa aqamus shalah wa atau zakat fa ikhwanukum fid din. Barang siapa yang taubat, mereka mengeluarkan zakat, mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Siapa saja mereka yang mengaku taubat kemudian melaksanakan salat dan zakat bagi yang mampu, maksudnya zakat ini khusus bagi yang mampu, beda dengan salat. Nggak ada istilah tidak mampu. Maka itu adalah saudara kamu di dalam agama. Jadi keturunan kita, meskipun ayah kita kaya, kalau dia kaya tidak zakat, maka itu bukan saudara kamu dalam seagama, kata Allah. Itu dia. Meskipun anak engkau kaya, kalau dia tidak sholat, kaya tidak berzakat, berarti dia mafhum mukhalafahnya, mafhum kesebalikan dari ayat yang kita baca tadi, itu bukan saudara engkau seagama. Meskipun anak kandung kita, iya saudara senasab. Tapi meskipun dia bukan saudara senasab, bukan sedarah daging, tapi mereka salat, kaya berzakat, itulah saudara engkau yang seagama, kata Allah. Ini diantara ayat-ayat Allah tentang menyandingkan antara salat dan zakat. Termasuk dalam ayat lain juga disebutkan, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang yang melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, kaya, sanggup dia mengeluarkan zakat, maksudnya yang sanggup punya kemampuan dari segi harta, dia wajib mengeluarkan zakat. Inilah orang ciri-ciri di antara manusia yang beriman, kata Allah, yang beriman percaya adanya hari akhirat. Ini di antara ayatnya. Nanti akan kita jabarkan panjang luas tentang ini. Nah itu ya. Jadi kita sebagai umat Islam, di dalam Al-Quran disebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 102,
sampai 104, cuma kita mengambil ayat daripada tentang perintah zakatnya saja. Jadi kalau ayat 102 dan 104 ini adalah tentang taubat. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubi wa khallatu 'amalan salihan wa akhara sayyan asallahu ayatubu 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Jadi taubat itu tetap disandingkan dengan zakat. Kita simpulkan saja ayat ini. Pertama, kamu kalau melakukan kesalahan kemudian taubat, setelah itu melakukan kesalahan lagi, taubat lagi, tetap Allah terima. Mudah-mudahan taubatmu diterima kata Allah. Itu dia ya. Sampai Allah pakai kata-kata asallah ayatubu alaihi, mudah-mudahan. Itulah cintanya Allah. Siapapun orang berbuat kesalahan yang terus menerus, taubat, maksiat, taubat, maksiat, mudah-mudahan Allah terima. Baru setelah itu kata Allah, khudh min amwalihim, ambil olehmu, ambil kamulah dari mereka hartanya. Yang maksud apa? Sedekah apa? Zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan. Kamu ambillah dari mereka itu harta dari zakat mereka. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan diri mereka. Wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikannya. Jadi untuk mensucikan dan untuk membersihkannya. Karena fungsi zakat ini adalah tujuannya bagaimana kita sesama umat manusia yang tidak akan pernah terlepas daripada kesalahan. Maka dari kesalahan itu zakat inilah fungsinya kata Allah untuk mensucikan dan membersihkan diri kita. Jadi kalau kita punya harta, kita mampu untuk berzakat, tapi kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita belum disebut orang yang bersih, masih kotor, belum suci. Apa yang belum suci? Zahir dan batinnya. Zahirnya, ya, perilaku dia di dalam tatanan sosial mesti dianggap orang yang tak baik. Secara batin ya udah jelas, secara rohiyah berarti dia belum menjalankan perintah Allah. Nah itu hakikat daripada makna maupun fungsi daripada zakat. Nah, nanti akan ada zakat fitrah, akan kita terangkan. Kemudian ayat berikutnya, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Tidakkah kamu ketahui kata Allah, ada seorang hamba yang penuh dengan dosa, mereka melakukan kesalahan, mereka taubat, maka Allah akan terima taubatnya, wa ya'khudhu as-sadaqat, dan akan Allah terima sedekahnya. Di sini Allah sandingkan antara taubatnya dengan sedekah. Perulangan lagi. Siapa orang taubat? Ya kita semua, mau ulama, mau wali Allah. Status kita adalah orang yang taubat. Jadi orang yang mampu, orang soleh sekalipun, kalau dia punya kemampuan harta, ketika dia sudah meletakkan makom dirinya menjadi orang yang taubat, apabila dia tidak mengeluarkan zakat, maka belum diterima taubatnya, belum sempurna taubatnya, belum sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan zakat ini sangat-sangat banyak faedahnya, sangat besar sekali faedahnya. Bukan hanya sekedar untuk mengangkat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, tapi kita juga adalah bagaimana kepedulian kita sesama manusia. Dan amalan sedekah ini juga
bukan hanya ketika diturunkannya syariat Allah, bukan hanya ketika munculnya agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, tapi juga sudah ada ajaran ini dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman Nabi Adam. Bagaimana Qabil dan Qabil, mereka juga ketika berseteru, Allah mau menguji bagaimana siapa di antara Qabil dan Qabil ini yang ikhlas kepada Allah. Mereka harus korbankan apa yang terbaik. Sudah dari zaman Nabi Adam. Udah. Bukan hanya itu, setelah Nabi dan Rasul berikutnya, orang-orang non-Islam yang tidak berakidah, kita katakan orang-orang yang tidak berakidah, mereka juga sudah menjadikan sedekah ini menjadi sebuah ritual mereka untuk kebaikan mereka di dunia ini, untuk ritual bagaimana mereka bisa maju atau tidaknya dalam usaha atau dalam hidupnya, apakah mereka kena bencana atau tidak, itu adalah diukur daripada mereka bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita katakanlah, untuk kita menyingkat waktu dalam menceritakan sejarah ini, kita sebut sajalah zaman jahiliyah sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum munculnya Islam sebagai agama yang terakhir. Budaya jahiliyah, bayangkan jahiliyah itu, peradaban jahiliyah itu, orang-orang Arab itu biasa, siapa yang kuat dialah yang banyak istrinya, mengambil istri orang, berzina, berjudi, minum khamar, itulah yang mereka lakukan sehari-hari. Tapi ketika mereka berbisnis, mereka berusaha dalam sehari-harinya, mereka juga punya nazar. Mereka punya nazar. Nazar itu yaitu sedekah. Apa nazar mereka diantaranya? Seandainya aku nanti berbisnis berhasil tahun ini, aku akan bersedekah 1 ekor unta. Ternyata berhasil. Akhirnya mereka sedekahkan 1 ekor unta dan mereka potong telinganya, baru mereka lepas. Itu ciri-cirinya. Kalau ada 1 unta yang dilepas, dipotong telinganya, tidak boleh disembelih sampai mati. Itu dipersembahkan ya untuk dewa menurut mereka. Ini contoh. Apatah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam sebagai agama khatamun nabiyyin, maka zakat ini adalah hakikatnya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan dirinya, baik zahir maupun batin. Itu kalau zakat secara umum ya. Kemudian kalau zakat fitrah itu, ini kita baru bicara definisi kaifiatnya dulu, manfaatnya maupun maksud dan tujuannya. Jadi kalau zakat fitrah ini zakat pribadi kita, zakat diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sa'im min al-lagwi war-rafath wa tuhmatan lil-masakin, faman addaha qabla salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih al-Hakim. Kata Rasulullah, difardukan, diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah ini. Tujuannya apa? Untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada al-lagha dan rafath. Lagha itu apa? Perbuatan yang sia-sia. Jadi dalam bulan Ramadan ini perbuatan yang sia-sia meskipun bukan maksiat. Kita katakanlah dia main catur aja, atau dia main gaplek aja, atau dia nonton TV aja. Meskipun dia sholat, dia baca Quran, tapi lebih banyak main gapleknya, lebih banyak nonton TV-nya, lebih banyak senda guraunya daripada zikirnya. Ini lagha. Nah, baru kemudian rafath. Apa rafath? Ucapan yang keji, perbuatan maksiat, perbuatan ucapan yang tidak baik. Maka ucapan-ucapan yang buruk ini tadi, yang tanpa kita sengaja maupun sengaja,
kemudian kita kalau yang sengaja kita istighfar. Zakat fitrah ini tujuannya adalah untuk mensucikan puasa kita, supaya puasa kita ini bisa sempurna sebaik-baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis ini juga, barang siapa yang menunaikan sebelum salat, maka dia adalah zakat yang diterima. Apabila setelah ditunaikan setelah salat, maka dia terhitung sedekah. Di antara sedekah seperti sedekah biasa. Tapi makna hadis ini bukan ke situ. Maksud hadis ini adalah sunnah hukumnya. Apabila kita menunaikan zakat, batasnya sebelum didirikan sholat Aid. Tapi setelah sholat Aid mubah. Nah, sampai asar. Kalau asar makruh. Apabila sampai maghrib dengan sengaja haram. Tapi kalau tanpa sengaja, tanpa uzur, boleh. Jadi batasannya adalah maghrib. Meskipun haram tetap wajib dibayar. Mana tahu dia santai-santai aja, dia menganggap enteng mengeluarkan zakat, tahu-tahu baru dia teringat atau dia laksanakan setelah maghrib, dia berdosa. Tapi dia tetap wajib. Jadi ini diantara hakikat zakat. Ya, itu dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Terus bagaimana kita memotivasi diri kita untuk ketika kita mempunyai kelebihan harta, kelebihan rezeki, itu bagaimana kita memotivasi diri kita untuk kita jujur pada pembayaran zakat kita jujur bahwa misalkan kita sudah masuk nisabnya, sudah masuk haulnya, itu kita jujur pada nilainya. Misalkan kalau sekarang berapa dan berapa itu. Oke. Alhamdulillah. Jadi bagaimana cara kita memotivasi supaya kita melaksanakan zakat dengan sebaiknya? Kita harus tahu syarat dan rukunnya. Jadi zakat mal terutama khususnya, nanti zakat fitrah akan kita bentangkan setelah ini. Kita harus tahu syarat wajibnya kita mengeluarkan zakat. Pertama, sudah cukup haul. Yang kedua, cukup nisab. Yang ketiga, apabila sudah cukup nisab, maka kita wajib mengeluarkan 2,5%. Jadi ilmu inilah yang banyak dilanggar. Sehingga ketika kita buta berapa nisabnya, kita tidak tahu berapa seharusnya yang wajib harus kita bayar. Ini yang banyak yang dilanggar. Sama artinya kalau kita salat, tidak tahu kita rukun salat, tidak tahu kita membatalkan salat, kita salat gitu saja, itu akan mardud, akan tertolak. Contoh niat itu wajib, dia nggak niat, maka tidak sah, capek dia. Ruku, sujud berdiri. Ditanya, Pak tadi sholat apa? Nggak tahu. Niatnya nggak tahu. Ini tertolak. Atau dia melanggar yang membatalkan sholat. Dia sholat, buang angin, sholat terus dia. Tertolak. Begitu juga zakat. Jadi kalau haul itu apa yang dikatakan haul? Maka terhitung 1 tahun bulan Arab. Jadi kalau dia telah mengeluarkan zakat bulan Ramadan yang lalu, maka Ramadan ini wajib dia keluarkan. Kalau lebih berdosa. Kemudian nisab, ukurannya berapa? 85 gram emas murni. 1 gramnya berapa? Kalau sekarang lebih kurang kita genapkan 800.000. Kalau kita beli 900.000 sekarang. Fluktuatif harganya. Kalau kita, jadi terhitung harga yang kita jual ya, bukan yang kita beli, yang kita jual, yang terhitung. Kita jual itu berapa? Sekarang ini 800 lebih, 800 mungkin 806.000. Kita genapkan 800.000 lah per gramnya. Berarti kalau 85 gram emas murni, terhitung 1 gramnya 800.000, lebih kurang berarti 68 juta. Barang siapa yang dia memiliki harta uang 68 juta atau emas 85 gram emas murni, bersih ya, sudah dikurangi. Jadi dari saldonya itu sudah dikurangi kebutuhan primernya, bayar listriknya, bayar pajak, saldonya bersih 86 juta.
maka wajib dikeluarkan 2,5%. Lebih kurang berapa? 1.700.000. Nah, mana yang paling banyak terjadi di Indonesia ini khususnya yang dilanggar? Nisab. Dia punya uang 68 juta, lebih 50 juta. Kita katakanlah saldonya 50 juta. Berarti kan nisab dia 68 juta. 68 juta dikeluarkan zakatnya hanya berapa? Dikeluarkan 1 juta. Bahkan kurang. Ada yang hanya 500.000 saja. Ini zakat saya 500.000. Padahal uang dia di saldo saja di atas 100 juta. Bahkan lebih. Ini zakat saya enggak sah. Sah yang diterimanya 500 tapi mesti terhutang. Jadi kalau 68 juta 2,5% dari itu 1.700.000 dia bayar 700, hutang dia sama Allah 1 juta dunia akhirat. Kalau dia meninggal dunia wajib dibayar oleh ahli warisnya menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurut mazhab yang lain dia tidak wajib bayar tapi terhitung orang yang maasi, orang yang maksiat. Na'udzubillah. Jadi supaya kita jangan tergolong orang yang maksiat, orang yang fasik tidak mengeluarkan zakat, maka kita mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, wajib kita bayar. Kita wasiatkan kepada anak kita, nah nanti kalau ayah mati, hutang-hutang ayah bayarnya bukan hutang sama manusia, hutang sama Allah. Hutang Allah sama Allah dulu. Apa itu zakat? 3 tahun dia nggak bayar zakat, 3 tahun dibayar. Jadi kalau umpamanya dia 3 tahun, kalikanlah itu 1.700.000 kali berapa tahun nggak bayar. Kalau umpamanya nisabnya 68 juta, kalau lebih dikalikanlah kelipatannya. Nah, ini yang paling banyak. Nah, kemudian ada kesalahan lagi cara menghitung. Bagaimana orang bertanya, Ustaz, saya punya uang 100 juta. Berapa persen wajib saya keluarkan zakatnya? Baru sang Ustaz mengatakan 2,5%. Nah, ini salah. Jadi bukan dari jumlahnya langsung yang kita kurangi 2,5% kewajiban zakat, tapi dari nisabnya. Jadi dari nisabnya itu kita kelipatan. Jadi kalau 100 juta, kita kata 68 juta dikali 2, berarti kan sudah lebih dari 100 juta. Maka nisabnya berarti hanya 1, belum 2 kali nisab. Berarti kalau 100 juta yang wajib dikeluarkan zakatnya nisabnya adalah 68 juta. Jadi 32 juta itu belum kena zakat. Bahkan 50 juga belum ya? 50 juta juga belum. Jadi kalau kita tadi bicara yang 100 juta. Jadi yang 100 juta yang kena zakat yang berapanya? Bukan yang 100 jutanya. Yang 68 jutanya. Berarti yang 32 juta belum mencukupi nisab. Kalau dia punya uang di bawah nisab, kita katakanlah 60 juta, belum. Nah, cuman tetap dia dianjurkan sedekah supaya berkah hartanya. Nah, ini nisab-nisab jangan sampai dilanggar. Begitu juga umpamanya jika dia punya 100 juta, udah ya. Kemudian apabila dia punya 200 juta umpamanya, maka nisabnya berapa? Apakah 200 juta yang dikurangi 2,5%? Enggak. Jadi kalau dia punya saldo bersih 200 juta, bukan 200 juta itu dikeluarkan 2,5% dari kewajiban zakat, bukan. Kita harus tahu dulu jumlah nisabnya. Jadi berapa nisabnya kalau 200 juta? Berarti 136 juta. Iya kan? 68 kali 2 gitu. Nah, kali 2. Jadi 68 juta kali 2, 136 juta. Berarti kalau kita kali 3 kan lebih dari 200 juta, berarti belum sampai. Berarti sisanya berapa? Kalau 136 juta berarti kalau dari 200 juta 64 juta. Berarti 64 juta kurang 4 juta lagi. Kurang 4 juta lagi baru dia dapat 1 nisab. Nah, jadi 64 juta itu belum dijakati, tidak dijakati. Berarti yang dijakati dari uangnya 200 juta, 136 juta itulah yang dikeluarkan 2,5% sebagai kewajiban zakatnya. Lebih kurang berapa? 3.400.000. Dia bayar 3 juta. Dia punya hutang 400.000. Kalau dia tidak bayar, dia berdosa dunia dan akhirat. Dan itu hutangnya sama Allah bagi langsung ya? Sama Allah langsung hutangnya. Sebelum dia bayar kepada orang yang miskin atau yang 8 asnaf itu, terutama kalau zakat. Nah, ini perlu ditekankan. Pembayaran zakat diutamakan dulu untuk orang miskin, baru 8 yang asnaf. Kemudian setelah 8 asnaf, zakat juga boleh untuk kemaslahatan yang lain. Boleh.
Untuk kemaslahatan umat kita katakan bangun jalan, sanitasi apa saja. Yang penting jangan program pemerintah, itu saja. Kalau program pemerintah, uang zakat nggak boleh karena pemerintah punya APBN, dia mengambil pajak. Jadi jangan sampai pemerintah sudah punya pajak mengambil zakat lagi. Nah, ini tidak beretika namanya dan memang tidak tepat sasaran. Oke, kita kembali. Kemudian bagaimana kalau 1 miliar? Nah, ini untuk penguatan ya. Untuk penguatan tentang masalah nisab. Karena banyak ini cara menghitung nisab dan banyak juga orang yang melanggar nisab cara mengeluarkan zakatnya. Melanggar nisab. Kita katakan 1 miliar. Apakah saldo bersih 1 miliar itu dikurangi langsung 2,5%? Enggak. Berarti kelipatan daripada 68 juta. Jadi kalau 1 miliar itu wajib nisabnya 1 miliar itu nisabnya berapa? 952 juta. Dari 1 miliar nisab yang wajib yang sudah cukup nisabnya, nisab daripada 1 miliar itu adalah 952 juta. Maka dari 952 juta ini wajib dikeluarkan 2,5%. Lebih kurang berapa? 23.800.000. Jadi siapa saja kita pengusaha, banyak pengusaha kan? Di Jakarta, di seluruh Indonesia ini, apalagi uangnya yang triliunan. Bayangkan kalau kita katakanlah pengusaha Indonesia ada yang 50 triliun, ada 30 triliun, ada yang 6 miliar. Coba. Jadi kalau untuk per 1 miliarnya saja, maka nisabnya 952 juta dikeluarkan 2,5%, 23.800.000 per 1 miliar. Per 1 miliar yang wajib dikeluarkan nisabnya 2,5%, 23.800.000. Dia bayar 23 juta. Terhutang dia 800.000. Ini yang sangat kita sayangkan. Berapa banyak pengusaha kita yang uangnya miliaran, dia mengeluarkan zakat melanggar nisab. Dia menganggap enteng. Ada juga orang menganggap sedekah-sedekahnya itu zakat. Tidak. Zakatnya harus ada niatnya. Harus ada azam dan niat. Nggak bisa kalau dia bersedekah di mana saja sesuka hatinya dengan jumlah yang tidak terhitung, dengan jumlah yang tidak tidak sesuai dengan hitungan zakat, ini tidak bisa dikatakan zakat. Jadi kalau dia mau berzakat, dia pecah di sedekah-sedekah, dia harus hitung dulu nisabnya. Contoh, kalau dia punya uang bersih 1 miliar, berarti kan dia wajib mengeluarkan 23.800.000. Kemudian 23.800.000 ini dia pecah. Setiap jumpa orang miskin kasihnya 800, 1 juta, 1 juta, sebanyak 23 orang. Baru satu orang lagi 800.000. Boleh. Ini kan enggak, ini yang terjadi bukan apa? Dia punya uang 6 miliar. Carinya orang miskin, kumpulkannya anak yatim. Ustaz, ini Ustaz ada 5 juta untuk makan orang miskin dan anak yatim. Ini zakat saya. Ini salah. Total salah. Bayangkan, ini kisah nyata. Seorang pengusaha, teman saya, murni dia menunjukkan sama saya bersih 6 miliar. Bersih. Ini di luar daripada harta yang tidak bergerak. Terang-terangan dia mengatakan, udah di depan saya dia mengeluarkan zakat itu untuk anak orang miskin 5 juta. Allahu Akbar. Berarti berapa puluh juta dia berhutang dengan Allah. Kalau 1 miliarnya aja 23 juta, kita katakanlah 20 juta kali 6, 120 juta. 100, jadi kalau 3 juta kali 6 180-an. Ah, bayangkan dia dari 160-an ya. 160-an juta yang wajib dia keluarkan, dia hanya kasih 5 juta. Dan ini rata-rata pejabat. Coba, sudah terang-terangan uangnya dihitung oleh BPK 3 miliar bersih, emas dan harta uangnya 3 miliar, 6 miliar. Diumumkan zakatnya 70 juta. Ya cuman kita baik sangka saja, mudah-mudahan dia mengeluarkan zakat diam-diam sisanya. Cuman kita pertanyakan, kenapa yang 25 juta diumumkannya, yang 1 miliar diumumkannya zakatnya, yang sampai 29 miliar, 30 miliar, bahkan yang ada puluhan miliar, bahkan ada yang triliunan nggak diumumkan. Jadi zakat ini jangan main-main. Dia adalah rukun Islam yang martabatnya
sangat tinggi kedudukannya setelah sholat itu zakat, dan ini sanksinya berat. Nanti insya Allah akan kita jabarkan bagaimana sanksinya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat mal. Kemudian jadi zakat ini banyak, bukan hanya zakat mal saja, ada zakat peternakan, ada zakat hewan. Berapa banyak orang yang berternak sudah ratusan ekor, satu ekor pun nggak ada dia zakatkan. Seharusnya dia kalau sudah 120 ekor dia harus keluarkan satu ekor yang umur 3 tahun lebih. Begitu juga zakat pertanian. Berapa banyak orang yang bertani berhektar-hektar padi, dia lupa zakatnya. Jadi banyak sekali. Ada zakat peternakan, zakat tumbuh-tumbuhan. Jadi semuanya itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak mengerti nisabnya, maka kita bertanyalah kepada ulama bagaimana kita harus mengeluarkan zakat kita. Karena zakat ini akan dituntut dunia dan akhirat. Insyaallah nanti akan kita jabarkan bagaimana sanksi-sanksinya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, termasuk saat ini yang berkembang di jamaah atau berkembang di masyarakat ini, begitu melihat media-media sosial, begitu banyak tausiah dari beberapa ustaz yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus bahan pokok, tidak boleh berbentuk uang. Itu seperti apa hukumnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang banyak sekali pertanyaan tentang masalah zakat fitrah, boleh enggak dengan uang atau harus makanan pokok. Jadi memang di dalam hadis-hadis sahih disebutkan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita dengan food, makanan pokok. Tapi ada hadis lain. Rasulullah pernah menyebutkan, kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aghnuhum fi hadzal yaum. Kayakan mereka pada hari Lebaran ini. Disinilah terjadinya perbedaan ulama tentang zakat fitrah itu harus khut makanan pokok atau boleh mata uang. Kalau jumhur ulama mazhab, kita katakan kalau mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mayoritas ini mengatakan wajib dengan makanan pokok. Ya. Jadi zakatnya berapa? Zakat fitrah 2,5 kg atau 2,7. Ya. Jadi kalau berasnya 3,5 liter, lebih kurang begitu ya. Jadi kalau kita hitung sah itu adalah kalau menurut Imam Hanafi 3,8 kg. Kalau menurut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah 2,75 kg. Gitu ya. Nah, lantas bagaimana? Kalau menurut pendapat mazhab Imam Hanafi, ukuran sah itu 3,8 kg. Boleh makanan pokok, boleh juga uang. Bahkan bukan hanya mazhab Imam Hanafi yang membolehkan tentang bolehnya zakat fitrah memakai qimah, nuqud, uang dengan mata uang. Jadi sebelum itu sudah ada. Siapa di antaranya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu memerintahkan zakat fitrah itu apa? Dengan mata uang. Karena memang ketika itu orang-orang Arab bisa makan. Karena di sana gandum itu kalau sudah dijadikan ish, makanan pokok, ish itu ya, roti yang dibakar. Roti gandum itu. Gandum itu murah. Semua orang semiskin-miskinnya orang Arab pasti dia makan ish. Sehingga tidak lagi produktif kalau kita serahkan gandum, dia memprosesnya susah. Kalau dikasih ish, maaf ya, kalau dikasih ish yang sudah dibakar sebagai zakat, busuk, keras, nggak enak. Beda kalau kita beras kita bisa olah. Sementara kalau orang Arab dikasih gandum mentah, mengolahnya sulit. Bukan berarti mereka nggak bisa, sulit dan susah mereka makan kalau hanya gandum saja. Mereka perlu daging, mereka perlu lauk pauk. Jadi bahkan sampai sekarang di Arab itu, ish mereka itu
dengan harga yang murah yang disubsidi oleh pemerintah. Kita katakanlah kalau masa saya dulu di Mesir 10 pester. Berapa itu? Kalau untuk martabat uang Indonesia 10 rupiah atau 50 rupiah gitu lah. 50 perak, 50 rupiah. Walaupun sebenarnya kursnya ketika itu berbeda. 1 pound, 1 junik itu sama dengan 3.500. Tapi cara mencarinya 1 pound itu sama dengan 1.000. Jadi 500 perak gitulah, 500 rupiah atau 250 rupiah 1 is. Jadi belum pernah sejarahnya orang miskin Arab itu nggak makan is, nggak makan makanan pokok. Kalau di Indonesia banyak orang nggak bisa beli beras, 1 kilo 10.000. Begitu ya. Nah, jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz membolehkan. Begitu juga ashabul ra'y, ulama-ulama yang paling banyak berkembang di Baghdad mengatakan juga itu. Dan mereka mengatakan uang itu jauh lebih afdal karena dia bukan hanya makanan pokok yang bisa dia beli, tapi juga bisa kebutuhan yang lain. Dan termasuk ulama mutaakhirin. Siapa ulama-ulama mutaakhirin? Yang sekarang ini kita katakanlah lembaga besar Kementerian Wakaf Mesir. Begitu juga Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Kita katakan kalau di Indonesia MUI-nya. Itu mereka membolehkan memakai qimah, memakai uang, membayar zakat fitr. Dan mereka itu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di Mesir mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Lantas bagaimana? Apakah ketika kita ingin membayar zakat fitrah dengan uang soknya ukuran soknya menurut mazhab Imam Hanafi, karena Imam Hanafi yang membolehkan pakai qimah, pakai mata uang? Tidak. Nah, di sini yang paling banyak disalahpahami. Di sini yang paling sangat banyak disalahpahami. Kalau kita talfik, apa dikatakan talfik? Mengikuti atau memakai pendapat mazhab yang lain. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan dan sebab darurat. Jadi kita talfik ini bukan karena hawa nafsu, bukan mencari pendapat-pendapat yang enak untuk kita jadikan, untuk kita amalkan, bukan. Tapi tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi zakat ini untuk kemaslahatan. Kalau beras semua yang kita kasih, bagaimana mereka beli lauknya? Kadang-kadang anaknya ada, dia beras ada, tapi pakaian lebaran anaknya nggak ada, atau ongkos anaknya nggak ada. Kita katakanlah seperti di Jakarta ini. Di Jakarta ini mungkin mereka beras ada, tapi ongkos mereka nggak ada. Beli pakaian lebarannya nggak ada. Gas atau belum lagi beli gasnya, belum lagi beli air. Di sini air saja dibeli. Beda di kampung, air itu kita bisa cari di mana saja. Bahkan di kampung-kampung air kelapa pun gratis ya kan? Nggak ada kelapa sendiri, kelapa tetangga diambil ya kan? Ah itu dia. Kalau di sini kelapa sendiri mahal harganya. Ah itulah dia. Jadi karena sebab kemaslahatan kita boleh talfik. Jadi ada sebagian tokoh agama kita mengatakan kalau talfik itu harus 1 bab. Tidak. Kita harus bisa mengacu kepada jumhur ulama. Di dalam kitab kita usul fikih itu dibahas tentang masalah talfik ini. Ada sebagian ulama mengingkari talfik, iya, tapi ini akan terbentur. Jadi kita mengambil tidak perbedaan untuk orang yang memakai talfik atau tidak. Kita mengambil pendapat ulama yang mayoritas bahwasanya talfik itu mengambil pendapat tidak mesti keseluruhan, nggak mesti 1 bab. Contoh umpamanya berwudu. Kalau kita berwudu memakai mazhab Imam Hanafi, tidak mesti dari niatnya sampai akhirnya pakai mazhab Imam Hanafi. Begitu juga sholatnya. Contoh, kita ketakutan sholat di Mekah ketika umroh, takut batal wudu kita bersentuhan, kita pakai mazhab yang lain, kita katakan pakai mazhab Imam Hanafi. Apakah sholat kita harus pakai mazhab Imam Hanafi? Apakah wudu kita dari awal pakai mazhab Imam Hanafi? Ini malah rusak. Kenapa? Contoh, kita terbiasa mazhab Imam Syafi'i. Kalau sudah berwudu, niat wudunya itu adalah muqtaniyan lil fi'l. Ketika membasuh muka, disitulah kita berniat. Begitu juga sholat, ketika Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, disitulah pasang niat sampai habis. Akbar, selesai niat. Udah. Kalau menurut Imam Hanafi, niat sholat dari rumah pun boleh. Ngambil wudu ketika pipis, ketika kencing, sah niat berwudu ketika kencing. Udah. Menurut Imam Hanafi, setelah berwudu memegang kemaluan tak batal. Apakah kita amalkan itu? Apakah kita melaksanakan sholat ketika kita tawaruk duduk iftirosnya bermazhab Imam Hanafi?
tawarruk duduk antara dua sujud, iftiros begitu mazhab Imam Hanafi, harus niatnya juga pakai mazhab Imam Hanafi. Tidak, keliru. Sangat keliru. Contoh, kenapa kita katakan keliru? Kita katakanlah sholat fardu. Sholat fardu itu ada namanya rukun qauli, rukun ucapan. Contohnya baca Al-Fatihah, membaca tahiyat. Udah, apakah bisa antara rukun dan yang sunnah-sunnahnya dari awal sampai akhir kita membacanya menurut mazhab Imam Syafi'i? Paling sedikit kita harus mendengar alal akal, dengar telinga. Saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin dirinya ketika sholat dari A sampai Z, dari takbiratul ihram sampai selesai, membaca rukun maupun yang sunnah dengar telinganya? Nggak bisa. Makanya mau nggak mau kita talfik kepada mazhab Imam Malik. Menurut Imam Malik, harkatul lisan paling sedikit adalah gerak lidah. Nggak boleh dalam hati. Kalau dalam hati batal. Kalau yang rukun, kalau yang sunnah dianggap nggak membaca. Tidak, dianggap tidak membaca. Kita katakan membaca qiraah, setelah Al-Fatihah kita membaca surah. Kalau dalam hati tidak dihitung kita membaca. Kalau membaca Al-Fatihah dalam hati tidak sah. Jadi kan dalam sholat itu apakah kita mesti niat mazhab Imam Malik terus setiap hari? Ya enggak. Jadi talfik itu bukan mesti nunggu satu bab. Permasalahan mana yang kita anggap berat, permasalahan mana yang kita anggap sukar, permasalahan mana yang kita anggap membawa kemaslahatan umat, itulah yang kita talfik, yang kita mengikut pendapat lain. Itu dia. Ini jadi talfik tadi itu adalah perkara ibadah maupun perkara muamalah, gitu ya. Jadi contoh begitu juga masalah panjang. Kalau kita cerita tentang talfik panjang. Kalau kita mesti harus satu bab, itu sangat panjang ceritanya dan tidak masuk akal dan tidak mungkin mampu kita. Jadi kesimpulannya adalah jumhur ulama, kalau kita mau pakai talfik, kita katakanlah lembaga fatwa Mesir resmi, pemerintah Mesir dan wazirul awqaf, lazinah wakafnya, itu mayoritas mazhab Syafi'i. Mereka memakai timbangan sok mazhab Syafi'i. Uangnya pun begitu juga. Jadi bukan 3,8 menurut mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau menurut Imam Hanafi kan 3,8 kilogram. Uangnya pun segitu juga. Kalau di sana enggak. Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal 2,75 kilogram. Maka uangnya pun seharga itu. Berapa 2,75 gram? Kita katakanlah 3 kilo. Berapa uangnya? Kalau 10.000, 30.000. Kalau dia berasnya di bawah 10.000, itu sendiri berapa? Itu dia ya. Jadi nggak mesti, jadi bukan mesti kita qimah mata uang itu karena mazhab Imam Hanafi yang ma'ruf, yang sangat terkenal membolehkannya. Lantas kita harus mengeluarkan sok ukuran mazhab Imam Hanafi. Ini juga salah. Sekali lagi saya katakan salah. Karena bukan hanya mazhab Imam Hanafi yang mengatakan boleh, termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Termasuk juga ashabur ra'yu. Jadi ashabur ra'yu ini dia tidak semuanya bermazhab Imam Hanafi. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Dia tidak ukurannya soknya itu 3,8. Soknya adalah sebagaimana jumhur 2,75. Jadi sangat keliru kalau kita mematokkan qimah mata uang ukuran zakat fitrah harus mengikuti sok daripada mazhab Imam Hanafi. Ini sangat keliru besar. Karena pendapat yang membolehkan itu bukan hanya Imam Hanafi, ada juga pendapat yang membolehkan sebab uzur. Di antaranya Imam Syaukani, termasuk juga Abu Ishaq dan banyak yang lain memperbolehkan. Dan sok menurut mereka bukan 3,8, 2,75. Menurut mereka boleh sebab daruri. Apa sebab daruri? Boleh jadi di kampung ini banyak orang memerlukan uang daripada makanan pokok, atau dia tidak punya bahan pokok yang ada uang. Itu dia ya. Jadi sekali lagi kesimpulan tentang masalah zakat fitrah, tidak mesti ukuran uang zakat fitrah itu disamakan dengan mazhab Imam Hanafi. Karena bukan Imam Hanafi saja yang membolehkan uang ya. Mayoritas ulama-ulama ashabur ra'i, termasuk juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, termasuk juga ulama-ulama bermazhab yang dekat dengan Imam Syafi'i. Kita katakan Imam Syaukani, walaupun Imam Syaukani itu adalah mazhabnya mustaqil, mazhab sendiri, tapi dia banyak memakai, dia lebih banyak cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga
ulama-ulama yang lainnya, apalagi ulama mutaakhir yang baru kita katakan tadi, lajnah, lembaga-lembaga resmi, itu mayoritas mazhab Imam Syafi'i, dan mereka ukurannya tidak ukuran mazhab Imam Hanafi, walaupun tetap di kalangan mereka ada mazhab daripada Imam Hanafi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terus ini satu pertanyaan lagi bagi saya nih. Sekarang kan kita dalam kesulitan, masa-masa sulit di tengah wabah COVID-19 ini, di mana kesulitan ekonomi itu sangat berasal dari berbagai macam lini kita ini. Ini gimana caranya kita biar memotivasi diri kita ataupun beberapa teman kita yang mungkin mempunyai rezeki berlebih untuk benar-benar kita bisa membayar zakatnya dengan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ini penting sekali, apalagi dalam masa-masa musibah ini. Banyak sekali orang-orang yang miskin, yang rentan miskin, apalagi yang sudah fakir. Fakir itu martabatnya lebih rendah daripada miskin. Dalam kondisi seluruh dunia yang ditimpa COVID, virus Wuhan, COVID-19 ini memang luar biasa. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkatnya. Dan kita sampai detik ini belum mendapatkan informasi adanya vaksin yang bisa untuk menumpas virus ini, untuk menghilangkan virus ini. Begitu juga kapan berakhirnya. Bahkan WHO, lembaga internasional sendiri yang khusus menangani ini, mengatakan belum ada titik akhirnya. Jadi kita harus damai kepada COVID. Kita terus berjuang, berusaha, beraktivitas, memakai rambu-rambu yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan, baik kesehatan dunia maupun kesehatan nasional. Jadi bagaimana cara kita mengeluarkan zakat yang sebaiknya? Ini sebenarnya bukan hanya masa sekarang saja, dari dulu juga memang banyak juga yang dilanggar. Banyak orang mengeluarkan zakat itu, baik zakat harta atau zakat fitrah, sangat sedikit. Artinya dia mengeluarkan itu tidak memadai. Contoh kita katakanlah ya, orang yang sederhana kekayaan, bisa kita katakan bukan kaya, orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat mampu, nisabnya itu lebih kurang, kita sebut tadi 68 juta. Dia kan sudah wajib tuh mengeluarkan 68 juta, itu zakatnya 2,5%, berarti 1.700.000. Udah. Ini yang banyak sering cara membaginya itu banyak salah. Tahu bagaimana? 1.700.000 ini dicarinya lah orang sebanyak 30 orang. Iya banyak begitu. Jadi 1.700.000 dibagi 30, kira-kira berapa rupiah itu? 20 ribuan lah ya. Nggak sampai lah kurasa. Nggak sampai 50.000. Kasihan kita. Bahkan nanti dia bagi 20.000. 1 juta dipecahnya 20.000 satu orang. Maaf, ini bukan dibikin-bikin, kisah nyata. Pejabat tinggi negara mengumumkan secara resmi mengeluarkan zakatnya, bagi-bagi uang 50.000 kepada masyarakat kampungnya, sampai ada yang mati. Jadi mengeluarkan zakat itu jangan sama kayak sedekah. Kalau sedekah kita punya uang 1 triliun, kita sedekah 50.000 nggak apa-apa. Sedekah kita 10.000 nggak apa-apa, tapi jangan terbatas itu. Harus nanti kita banyak di tempat-tempat lain. Kalau zakat, jangan sampai kita pecah. Kita katakanlah pejabat tinggi negara kita uangnya itu 5 miliar. Dipecahnya 50.000 per orang. Itu sampai ribuan yang datang, ada yang mati. Ini istihza, menghina. Di dalam Al-Quran disebutkan, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbatanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al-muqaddatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alal mu'salah fi 'amadin mumaddada. Ara'aita alladziina yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, yang mau saya ambil sebenarnya ayat ini tadi, ara'aita alladziina yukadzibu bid-din. Ini ayat tentang kepedulian kita kepada orang miskin, anak yatim, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Fawailul lil musallin. Ini mau kita angkat ayat ini. Celakalah orang yang salat. Bayangkan, orang yang salat celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Tapi dia lalai salatnya. Nonton bola, nonton TV dulu dia. Nanti sudah mau azan baru salat. Orang yang salat celaka, kata Allah. Fawailul lil musallin. Kata-kata wail itu bukan celaka kalimat hardik saja, tapi kalimat wail di sini adalah sebut. Imam Tabari menjabarkan di dalam tafsirnya, itu adalah telaga di dalam neraka jahanam yang airnya adalah kumpulan daripada nanah-nanah manusia penduduk neraka. Udah, celakalah orang yang salat. Alladzina an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang yang riya, enggak ikhlas dia bersedekah. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un, mereka yang dia tidak mau mengeluarkan apa yang terasa berat menurut dia. Apa yang masuk? Zakat. Contoh, kalau tadi tadi nisabnya 68 juta, 2,5% dari 68 juta, 68 juta itu kan 1.700.000. Dia berat mengeluarkan 1.700.000. Celakalah dia. Atau dia mengeluarkan 1.700.000 supaya ringan menurut dia, supaya dia nggak ikhlas dia ngasih orang miskin 1.700.000 itu. Kayaknya terlalu kebanyakan katanya. Nah, ini nggak boleh. Celaka dia. Jadi kalau uang zakat itu 1.700.000 maksimal, afdolnya dibagi 2. Sebaiknya dibagi semua. Jadi 1.700.000 itu biar bisa dia beli beras untuk 1 bulan, kita katakan 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan bisa. Tambah lagi untuk beli dia lauk pauk. Jadi jangan sampai 1.700.000 dibaginya sampai 10 orang, 100.000. Ini istihza, penghinaan. Makanya banyak orang celaka kata Allah, orang yang berzakat, yang dia mengeluarkan zakatnya pertama nggak sempurna, yang kedua dia nggak mau terasa berat. Kan dia merasa berat mengeluarkan 1.700.000 itu baru 1.700.000. Bagaimana kalau yang dia punya uang? Bagaimana kalau yang dia nisabnya sampai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, yang sampai 50 triliun? Jadi jangan sampai kita pecah. Sebagaimana pejabat negara tadi membagi 50.000 itu istihza, penghinaan itu. Jadi ukuran ikhlas itu bukan ke situ. Ukuran ikhlas itu sesuai dengan kadar kemampuan kita dan sesuai dengan anjuran syariat. Jadi harus bisa dibedakan antara zakat dengan sedekah cara membaginya. Jadi kalau zakat 1.700.000 nisab kita, ya, maka harus kita serahkan 1.700.000 untuk 1 orang, itu lebih baik. Atau 2 orang, kita katakanlah mereka dikasih 800 atau 1.900, 1.800. Tapi jangan sampai 200 rupiah, 200.000. Dah, itu ngasih kepada orang yang miskin. Belum lagi kalau ngasih kepada orang yang banyak anaknya. Itu tadi orang miskin yang mungkin nggak punya anaknya. Kalau yang punya anaknya 2, 3, 5. Kalau kita kasih 300.000 1 hari aja habis, nggak berkesan sama dia. Jadi inilah yang paling banyak khusus di Indonesia ya. Kalau di Timur Tengah, insya Allah zakat mereka itu udah sesuai mayoritas ya. Pengalaman saya selama di Timur Tengah itu saya perhatikan lembaga-lembaga zakat sudah banyak sekali secara budaya baik, secara personal sesuai dengan nisab dan cara membaginya sangat baik sekali. Itu dia ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Terus satu lagi, bagaimana ajab bagi orang-orang yang dia tidak jujur dengan zakatnya. Misalkan dia sudah harusnya membayar sekian, dia hanya bayar sekian. Itu pertama. Pokoknya intinya jujur dengan ajab dengan orang-orang yang zakatnya satu berbohong, kedua tidak jujur, dan seperti itu tadi membagi istijah seperti itu, dan gimana itu tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi orang yang
modalnya besar. Kalau dia orang bisnisnya akan berkah, umurnya akan panjang. Orang yang mengeluarkan zakat, insya Allah usahanya nggak pernah bangkrut. Orang yang tapi sempurna, jangan sekedar mengeluarkan sedekah katanya zakat. Ini banyak ini pengusaha, maaf, ini pengalaman saya, banyak pengusaha-pengusaha bangkrut. Ustaz, saya kok bangkrut ya? Pasti ditipu saja. Saya punya aset sekian miliar, punya perusahaan udah sekian, tapi asik ditipu bangkrut, Ah, mungkin bapak nggak sholat, sholat, nggak usah kan sholat wajib, sholat sunnahnya sampai hitam keningnya. Ini pengalaman ini, teman saya ini, sampai hitam sholat duhanya. Saya setiap datang dipanggil dia, sholat duha dia, hitam keningnya. Bayangkan sholat duha itu kan bukan sunat muakkad, sunat biasa. Bahkan menurut mazhab Ahmad bin Hanbal sunnahnya tidak kontinu. Artinya dia sholat sunnahnya sampai hitam jidatnya. Zakatnya, saya tanya, zakat sempurna zakatnya? Oh, saya zakat Ustaz. Benar, coba sekarang jujur saja. Berapa aset? Disebutlah uang 6 miliar. Zakatnya berapa dalam setahun? 5 juta Ustaz. Coba. Ya pantaslah bangkrut saya bilang. Ya pantas bangkrut. Coba, nisabnya tadi sudah kita hitung. Kalau kita hitung untuk uang sekarang tahun 2020 bulan Mei ini, kita hitung 800.000 per 1 gram emas murni, 85 gram emas murni. Kita katakan tadi 1 miliar. 1 miliar itu nisabnya berarti 952.000. Berarti 2,5% dari 1 miliar itu, tapi nggak semua, dari 952.000, 2,5% berarti 23.800.000. Bayangkan 1 miliar 23.800.000. Kalau 20 juta saja dikalikan 6 miliar uang dia, sudah 120 juta. Itu kalau 20 miliar 20 juta. Kalau 23 juta dikali 6 berarti kita 180-an kan? Dia hanya ngasih 5 juta per tahun. Bayangkan, orang yang sholat sunnahnya, sholat wajibnya sempurna, sholat sunnahnya sampai hitam jidatnya, zakatnya nggak sempurna, bangkrut. Saya bilang, Bapak syukur bangkrut. Bapak mau tahu ancaman dalam Al-Quran orang yang nggak mengeluarkan zakat, itu mesti sayang Allah. Kita itu diterima zakatnya yang 5 juta, hutangnya belum kita bayar sama Allah itu. Bapak hitunglah sendiri. Kalau 5 juta, jadi 180 juta kurang 25 juta, sisanya itu hutang Bapak. Begitulah ya sama Tuhan, wajib dibayar dunia akhirat. Udah, saya bilang di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna syaitonir rajim, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malan fa hum ya'malun ulaika lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati humul akhsyurun. Orang yang salat 5 waktu dalam sehari semalam tidak pernah tinggal, dia kaya mengeluarkan zakat, ini adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang dia tidak salat, orang kaya tidak berzakat, maka sama dengan dia orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Udah, perbuatan maksiat indah menurut mereka, sementara di sisi Allah mereka adalah hina, dan akan Allah timpakan azab 2 di dunia dan akhirat. Di dunia, para ulama ahli mufassir, di antaranya Imam Jalil Al-Mahal, Imam Jalil As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang tidak berzakat sengaja, dia akan Allah timpakan azab kalau nggak dibunuh, mati ditabrak, kebakaran, dipenjara. Kalau selamat semuanya ini, dia akan hatinya terpenjara, tidak pernah tenang sampai sakratul maut. Nauzubillah. Jadi kalau dia mesti mendingan orang yang bayar ya 5 juta dari 6 miliar tadi itu. Tapi kalau dia nggak bayar hutangnya, makanya saya katakan, Bapak mesti mendingan nggak celaka, nggak apa-apa, sehat. Nah, berarti harus istighfar banyak, bayar hutang dengan Allah kekurangannya. Itu dia. Udah, itu azab di dunia. Azab di akhirat Allah sebutkan di dalam ayat lain, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu 'adzaba
fadhuku ma kuntum taknizun. Apa kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 25 ini? Nanti kata Allah, orang yang tidak mengeluarkan zakat, harta zakat yang enggak dikeluarkannya di dunia ini akan dijadikan gosokan dari api neraka. Gosokan harta yang kita simpan ini itu akan dibuat gosokan neraka. Itulah akan menggosok jibahuhum, jidat, wa zuhuruhum, punggung mereka, wa junubuhum, lambung mereka. Kata Allah, fadhuku, kamu rasakanlah itu siksaan dari harta yang kau simpan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Yang terakhir di qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atallahu huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah wallahu ta'ala khabir. Jangan kamu menyangka orang-orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya atau tidak sempurna mengeluarkan nisab zakatnya, kamu sangka itu baik untuk dirimu. Kata Allah, itu justru akan menjadi buruk petaka untuk dirimu. Nanti di akhirat, sayutawwaquna ma bakhilu, harta zakat yang tak kau keluarkan atau zakat yang belum sempurna. Jadi kalau umpamanya tadi dia hanya bayar 5 juta, berarti 150 juta, 50 juta yang nggak dibayar akan dipikul di pundaknya di hari kiamat nanti. Ini sama dengan orang korupsi yang mencuri harta orang lain. Wa maka di dalam surat lain disebutkan di qaulihi ta'ala, wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaqul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nauzubillah. Kata Allah, Rasulullah itu tidak pernah ghal, mengambil hak orang lain tanpa izin, tak pernah mencuri, tak pernah korupsi. Udah. Nanti kata Allah, orang yang berani mencuri, korupsi harta orang lain tanpa haknya nanti akan dipikul di lehernya, dikalungkan di lehernya, dia cari siapa yang memiliki harta itu. Kemudian dia harus bayar hutangnya. Dan orang yang kita jumpai tidak mau menerima duitnya lagi, dia tak perlu duit di hari kiamat. Dia apa akhirnya? Minta pahala kita. Ternyata kita tak punya pahala. Dosa dia untuk kita. Naudzubillah, tsumma nauzubillah. Udah. Apa persamaan orang tidak berzakat dengan koruptor dalam 2 ayat yang kita baca? Sama-sama harta yang tidak dizakati dengan harta yang dikorupsi, Allah pikulkan di pundak kita dan dikalungkan di leher kita di akhirat nanti. Naudzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat, percayalah anak kita akan Allah lindungi, bisnis kita, istri kita, semua keluarga kita, cita-cita kita, itu semua akan membawa keberkahan. Tapi kalau tidak kita jujur mengeluarkan zakat kita, jangan heran berapa banyak orang kaya, anak narkoba, istri selingkuh. Meskipun istri nggak selingkuh, anak nggak narkoba, kita nggak pernah tenang. Suaminya asik mau kawin aja, kawin pun yang haram. Kalau nikah yang halal nggak apa-apa. Ada dia walaupun nikah yang halal, tapi ketakutan aja. Ketakutan aja. Beda dengan ulama. Kalau ulama itu dia nikah 1, 2, 3, 4. Nggak mesti dia ketakutan ya kan. Nah itu. Jadi itu tadi menyinggung sedikit ayat poligami itu sebenarnya tujuannya untuk ulama. Jadi kalau sudah dia bukan ulama atau bukan orang soleh, akhirnya ketakutan yang tinggi. Kenapa? Karena nggak zakat. Nah itu dia kuncinya. Kalau dia berzakat cuman bukan berarti sebab zakat ini saya menganjurkan untuk nikah lagi, bukan. Artinya dari zakat ini akan bisa melindungi kita, terhindar daripada begal, terhindar daripada malapetaka, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang berzakat, Allah selalu suburkan usahanya, Allah selalu tanamkan hatinya untuk takarrub kepada Allah. Dia tidak menipu Allah. Kalau kita menipu manusia, mungkin kita bisa ganti. Kita bisa, ya Allah aku miskin, aku tipu dulu sementara orang, besok kita ganti hutangnya. Meskipun nanti kita akan dapat cobaan berat dari penipuan itu. Tapi kalau dengan Allah,
Ini nanti kita tanpa kita sadari amal ibadah kita rusak dan kita akan bisa celaka. Kalau kita sudah celaka, nggak ada gunanya lagi kita untuk bertobat, sia-sia. Kalaupun tobat, semuanya sudah hancur. Coba yang kaya raya, istri selingkuh, anak narkoba, bangkrut dan sebagainya. Kalau sudah bangkrut, apa yang terjadi? Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Fadhil. Oke, demikian kepada para sahabat, teman-teman dan jamaah Majelis Syuros Islam yang semoga selalu dirahmati Allah. Demikian kaji fikih kita, fikih jahat kita dengan guru kita bersama Kiai Haji Obed. Dan kepada teman-teman sekalian, kita sudah memasuki akhir Ramadan, maka pergunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin dengan beribadah, dengan berzikir kepada Allah, membaca Quran dan sebagainya. Mari kita gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin, karena kita belum tentu tahu apakah Ramadan depan kita akan berada kembali di Ramadan tahun depan atau tidak. Maka gunakanlah waktu kita, gunakanlah kesempatan waktu kita sebelum datangnya pemutus kenikmatan, yaitu sakit, kematian dan lain-lain sebagainya. Dan terutama masalah zakat, mari kita tunaikan zakat kita dengan betul, dengan benar. Karena di tengah pandemi virus ini kita sangat banyak orang-orang yang sangat memerlukan bantuan perorangan dari kita. Dan terakhir, segmen terakhir kita beri kesimpulan dari pembahasan fikih zakat kita ini. Alhamdulillah, kesimpulannya adalah tadi kita membahas zakat mal. Intinya yang paling penting, jangan sampai salah mengeluarkan nisabnya. Itu pertama. Yang kedua, walaupun dia betul nisabnya, tapi jangan sampai kita mengeluarkan zakat itu terlalu sedikit. Tidak pantas kita memberikan zakat itu kepada orang yang berhak. Langsung saja kita ambil contoh. Kalau nisabnya tadi 68 juta, 2,5% dari 68 juta, 1.700.000. Jangan sampai 1.700.000 kita pecah 100.000 satu orang atau 200.000. Kita harus perhitungkanlah untuk kecukupan dia. Artinya yang membahagiakan dia, yang membuat dia gembira. Jadi 1.700.000 tidak apa-apa kita kasihkan untuk satu orang. Mudah-mudahan dia kuat hatinya. Bahkan dengan adanya kita berikan lebih seperti itu, bukan lebih ya, artinya zakat tadi tidak dipecah, nisab itu sempurna kita kasih sama dia, kuat hatinya untuk doakan kita. Kalau hanya 200.000, bukan berarti 200.000 tidak bermanfaat. Kalau untuk ukuran zakat itu sama sekali tidak memiliki adab. Kemudian zakat fitrah, kesimpulannya untuk mengeluarkan zakat fitrah boleh makanan pokok beras kalau kita di Indonesia. Mayoritasnya beras. Boleh juga uang. Dan uang ini tidak mesti ukurannya pakai mazhab Imam Hanafi. Jadi talfik tadi menurut jumhur ulama, maka boleh. Bahkan bukan hanya Imam Hanafi, sekali lagi saya tekankan, yang mengatakan boleh qimah uang zakat fitrah bukan hanya mazhab Imam Hanafi, tapi banyak mayoritas ulama yang sebelum daripada mazhab Imam Hanafi juga yang mendukung itu. Jadi kita boleh pilih, silahkan makanan pokok, silahkan uang. Dan soalnya ukurannya boleh sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Kita katakan kalau 2,7 kilo 7 on, kita uangkan, boleh. Jadi kan mesti kita ukurannya 3,8 kilogram mazhab Imam Hanafi ya. Itu kesimpulan daripada zakat fitrah. Kemudian sanksi daripada zakat ini sangat berat, dunia dan akhirat sebagaimana kita sebutkan tadi. Marilah sama-sama kita harus peduli dengan orang-orang yang memerlukan. Kita harus senantiasa bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Tuhan. Kita harus banyak bertanya kepada orang-orang alim tentang rukun iman ini. Rukun iman khusus dalam pembahasan kita ini, rukun Islam. Rukun Islam tentang zakat ini jangan dianggap remeh. Kita harus penuhi sesuai dengan caranya, syaratnya,
Jangan sampai salah, karena kalau salah dia akan mardud, tertolak, sia-sia. Kita nanti mengaku di hadapan Allah telah membayar, tapi ternyata kita salah cara membayarnya dan akhirnya tertolak. Udah, hikmah dari zakat mal maupun zakat fitrah atau sedekah kita ini adalah sangat tinggi martabat kita di sisi Allah dunia dan akhirat. Nggak usahkan orang yang beriman, kata Allah. Nggak usahkan orang yang beriman. Orang-orang yang tidak berakidah saja, kata Allah, man kana yuridul hayataz zin, man kana yuridul hayataz zin, man kana yuridu zinatal hayatid dunya, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang tak berakidah, ayat ini ulama mufasir mengatakan orang yang tak berakidah dan orang Islam yang ria, bersedekah sedikit pun tidak Allah kurangi. Allah berikan kepada dia di dunia, tapi di akhirat nggak dapat. Nah, itu dia. Jadi orang yang tak berakidah saja bermanfaat di dunia, tapi kita orang yang beriman. Jadikanlah sedekah ini, terutama zakat ini, untuk penolong kita di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna puasa kita pada bulan Ramadan ini, dan Allah temukan kembali Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashabiina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, puasa kami, qiyamul lail kami, ibadah kami siang hari ya Allah maupun pada malam hari ya Allah. Sampaikanlah puasa kami dengan sempurna tahun ini, dan sampaikan pula puasa kami akan datang ya Allah. Jadikanlah anak dan keturunan kami ya Allah menjadi imaman dan muttaqin. Begitu juga kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat ya Allah, berikan ketenangan hatinya, kesuksesan, keberkahan dari segala usaha mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.